Tiaka reaksi cepat. Oh, Tiaka reaksi cepat. Antar jemput Iya. pakai ambulan dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah 24 jam. Wih. Kita bekerja sama dengan Masjid Al Mubarak. Iya. Kebetulan Bapak Haji Eri Nazar memfasilitasi ambulan. Tentunya ini kesempatan kita untuk membantu masyarakat. Buat teman-teman atau warga yang ingin menggunakan layanan ini, nih di atas nih. Ini nomor Pak Endi langsung. Apapun keluhan tentang masyarakat, nih ketuanya langsung serahkan kepada ahlinya gitu. Bincang hangat. Semua ada di podcast Madrasah. Welcome back to podcast Madrasah, cerdas, inovatif, berbudaya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Apit di sini. Dan pada kesempatan kali ini Bang Apit ditemani seorang pemuda yang telah mengikuti ajang lomba LPM sekota Payakumbuh dan berhasil mendapatkan juara 1. Dan tidak hanya sampai di situ, beliau juga melaju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi, dan menang lagi juara 1. Nah, mari kita berkenalan langsung kepada beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om David. Dengan Pak Endi ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, Pak Endi ini adalah ketua LPM-nya di Kelurahan Tiakar. Mungkin banyak teman-teman yang belum mengerti dan paham LPM itu apa sih, Pak Endi? Ya, terima kasih Om David. LPM itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi namanya juga pemberdayaan, tentunya apa-apa potensi Tiakar itu kita LPM selalu mendampingi kegiatan kemasyarakatan. Baik itu potensi secara SDM, peran Tiakar sendiri, secara potensi di lingkungan. Itu ringkasnya seperti itu. Ya, dikasih contoh lah. Contohnya seperti banyaknya kegiatan-kegiatan UMKM masyarakat, banyaknya kegiatan-kegiatan kepemudaan, keagamaan. Jadi kita LPM ini menempel dan mendorong serta memotivasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial, agama maupun budaya. Oh gitu. Jadi perannya juga cukup penting bagi kehidupan masyarakat ya. Penting dan juga selaras dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, untuk Pak Endi sendiri sebagai menjabat ketua LPM itu dari kapan? Kita menjabat LPM itu dari 2021 sampai hari ini. Sampai hari ini itu ketua LPM itu periodenya 5 tahun juga. 5 tahun, iya. Jadi sebenarnya kan kita mengundang Pak Endi tertarik dengan apa yang Pak Endi lakukan sehingga mengangkat nama Kelurahan Tiakar di provinsi. Jadi sebenarnya Pak Endi ini latar belakangnya gimana ini? Kalau kita latar belakangnya dari tetap lahir di Tiakar, anak kemanakan orang Tiaka, gitu. Kan? Yeah. Pendidikan saya itu SMP di SMP 5 sekarang, dulu namanya Porak Jaguang. Iya, Porak Jaguang. SMA saya di Jakarta, kuliah di Jakarta, bekerja juga di Jakarta, terus pindah ke Pekanbaru dan sekarang stay di Tiaka. Oh, pulang kampung ya istilahnya. Pulang kampung, ingin mengabdi ke kampung. Jadi menurut riset tim kami, waktu Pak Endi di Jakarta kuliah, Pak Endi ikut aksi bisa diceritakan tak aksinya? Oh ya, periode kami kuliah itu Om David, yaitu berakhirnya di tahun 98. Iya. Ya masuk SMA 92. 98 kebetulan sama-sama kita tahu tahun 98 itulah tahun reformasi. Iya. Jadi kami adalah angkatan reformasi 98 bersama teman-teman di Jakarta ikut melakukan reformasi di Jakarta. Memang kondisi saat itu Om David tidak bisa diprediksi. Kita mahasiswa waktu itu ikut mendorong perubahan-perubahan yang waktu itu kita inginkan untuk lebih baik. Di kegiatan waktu itu kita bersama teman-teman aktivis dari GMNI, di HMI dan segala macam unsur mahasiswaan, kita turut mendorong reformasi bersama tokoh-tokoh reformasi pada saat itu.
Luar biasa. Padahal waktu itu masih muda sekali ya kan. Oh Nah, iya. apa yang mendorong Pak Endi melakukan hal tersebut? Ada yang apa support? Siapa yang support gitu? Kami di mahasiswa waktu itu memang tidak ada yang support, tapi naluri sebagai kemahasiswaan angkatan 98 itu naluri ingin suatu perubahan Iya. pada zaman itu. Kegiatan waktu itu kami lakukan secara spontan, tidak ada ditunggangi oleh pihak manapun. Namanya mahasiswa tentu selalu kritis terhadap inginnya perubahan-perubahan yang tentunya lebih baik untuk bangsa dan negara. Wih. Jangan-jangan itu yang melatar belakangi Pak Endi sampai saat kegiatan sosial sekarang ini ya? Oh iya, memang ada faktor itu juga Iya. ada Om David. Seperti kita lihat dari pengalaman-pengalaman, informasi, organisasi segala macam, dan juga dari situlah kita berpikir bahwa kenapa kita tidak melakukan hal lebih baik di kampung kita seperti itu. Contohnya tadi LPM ini memang harus sejalan dengan program pemerintah, budaya. Kita harus melakukan hal-hal yang untuk meningkatkan motivasi masyarakat, Iya. pencerahan dan segala macamnya. Itu artinya tentu muaranya untuk balik ke masyarakat. Jadi kita lingkup kecil dulu lah. Iya. Kalau untuk nasional tentu levelnya sudah mungkin kita belum mampu. Setelahnya. Untuk level di kelurahan atau Iya. di Payakumbuh, kita ingin berbuat hal yang positif. Iya. Oh, cari pengalaman untuk batu loncatan juga mungkin ya, untuk yang lebih besar gitu kan. Oh iya. Artinya tentu semua itu bertahap. Iya. Dalam hal ya sosial ini kan banyak tantangan, serta lingkungan kita itu tergantung dari kegiatan kita di sosial kemasyarakatan. Iya. Ya, jadi teman-teman, untuk menciptakan sesuatu hal yang besar itu butuh proses, nggak ada yang instan. Bahkan bikin mie instan pun nggak instan. Kita harus buka mie-nya, harus jerang juga air hangat kan, kita tuang, nggak ada yang instan. Nah gitu, mungkin Pak Endi melakukan hal itu supaya hasilnya maksimal dan bagus gitu ya Pak Endi ya. Jadi Pak Endi pada tahun 2002 kemarin juara 1 LPM terbaik sekota Payakumbuh. Nah, kenapa Pak Endi bisa juara? Emang LPM yang lain gimana? Nggak ikut kah? Atau Pak Endi sendiri yang pesertanya atau gimana ini? Iya, mekanisme untuk kegiatan lomba LPM tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah setempat seperti Kota Payakumbuh. Itu ada indikator-indikator dari mereka yang harus kita ikuti. Dan itu rule dan aturannya jelas. Kenapa kita juara di Kota Payakumbuh? Tentunya telah melewati tahapan-tahapan verifikasi segala macam dinas terkait. Jadi apa yang kita lakukan di Tiakar itu sebenarnya hanya melakukan hal-hal yang bersifat sosial dan harus sensitif. Iya. Kita harus sensitif dengan kondisi masyarakat, dan kita harus istilahnya membumi kepada kondisi masyarakat. Dengan kita membumi tentu kita paham apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kendala dari kemasyarakatan. Dari situ kita baru bisa meramu dan terbitlah suatu inovasi-inovasi yang tentunya muaranya untuk kemaslahatan masyarakat. Wih, emang gak sembarangan orang yang bisa mikirin hal sedemikian. Jadi tim kami juga riset nih mengenai lomba LPM tersebut. Ternyata orang yang kita tanyain dia bilang seperti ini. Sebelum ngikutin lomba sekota Payakumbuh, tim LPM Pak Endi mengadakan rapat di kantor lurah lama yang di Tanjung Raja, ya, Tanjung Rajo, dan mereka bilang ada namanya Pindi. Nah, cuman dia bilang itu Pindi katanya. Pindi apaan Pindi? Nah, apa sih Pindi itu? Ya, sejarah Pindi itu berawal dari seperti yang sampaikan tadi, kita harus membumi dan memahami kondisi masyarakat. Setelah kita memahami, kita ramu bersama tim, bersama pengurus, terbitlah Pindi. Pindi itu adalah proaktif, inovatif, dan ikhlas. Jadi kalau kita proaktif, tentu kita memahami kondisi masyarakat. Kita aktif itu dalam mencari solusi permasalahan masyarakat. Nggak bisa didiamin aja dong. Tidak, setelah proaktif tentu harus aktif.
dan tentu ikhlas. Iya. Nah, ini yang big poinnya di sini. Ikhlas ini adalah kita harus bertanggung jawab setelah diberi amanah oleh masyarakat. Iya. Karena pemilihan LPM ini seperti pemilihan anggota dewan lah lebih gitu. Iya. Jadi kita harus ikhlas, itu makanya kita masukkan dalam Pindi, karena memang kondisi real masyarakat kita di LPM tidak mempunyai dana, Iya. kan harus ikhlas. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya insidentil kita harus siap. Wih. Nah, seperti itu. Jadi keikhlasan dan juga kesabaran. Jadi Iya. dua poin ini Om David Iya. memang sangat penting yang harus kita miliki. Iya. Nah, seperti itu. Ikhlas dan sabar. Jadi memang benar-benar teman-teman, kalau kita niatnya untuk mencari yang lain, bukan untuk masyarakat, itu nggak akan bisa, nggak akan berhasil. Karena memang dari yang pertama dananya udah juga nggak ada. Ya. Emang keikhlasan dan kemauan mungkin udah dari hati. Apalagi Pak Endi ini waktu mudanya juga ikut kegiatan sosial gitu. Itu mungkin jadi peran penting atas kesuksesan beliau sampai saat ini. Nah, untuk sampai ke tingkat provinsi di tahun ini ya, tahun 2023, bisa menang lagi, juara lagi. Kira-kira sehebat apa sih LPM dan Pindinya itu? Kenapa kan untuk tingkat Sumatera Barat itu cakupannya lumayan banyak, lumayan luas gitu. Kenapa masih bisa mendapatkan yang terbaik? Iya. Kalau untuk kita mengikuti lomba di tingkat provinsi, setelah kita menang di tingkat kota pada tahun 2000. Kita flashback kembali ke belakang sedikit, di tahun 2022 itu memang kita bekerja keras. Kita menampilkan data kepada tim penilai itu real. Apa yang ada di buku kita compare dengan di lapangan itu cocok. Iya. Jadi kita tidak mengada-ngada data itu tersebut, dan outputnya adalah kemaslahatan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi kembali saya bilang tadi bahwa kita harus jeli dan harus mempunyai suatu pemahaman dengan kondisi masyarakat, apa masalahnya, apa solusinya. Nah, itulah yang terjadi, yang kita tuangkan di buku di tingkat kota kemarin. Nah, untuk tingkat provinsi mekanismenya lebih kurang sama. Ya, kalau tidak salah kemarin ada 12 indikator yang ditetapkan oleh tim penilai provinsi. Alhamdulillah kita bisa melahirkan 17 inovasi yang ada di Kelurahan Tiakar. Kita tuangkan dalam buku yang mungkin Pak David pernah lihat, yang setebal ini dan sebal ini ada inovasi. Jadi apa yang kita tuangkan dalam buku itu, itulah kerja kita bersama masyarakat. Jadi LPM ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus berbaur dengan semua lembaga di kemasyarakatan maupun di sosial, budaya, dan keagamaan. Rangkuman itu kita rangkum dalam berupa buku, dan juga setelah itu kita paparkan bersama kepada tim penilai tingkat provinsi. Ya sudah, kita tidak tahu apa-apa lagi, tahu-taunya dapat kabar bahwa alhamdulillah kita juara 1 di tingkat Sumatera Barat. Wih, alhamdulillah. Jadi sebelum melaju ke tingkat provinsi kan dikabari tuh mau melaju ke tingkat provinsi, itu udah apa namanya? Udah optimis nggak menang? Oh, ini pasti menang dengan ini atau gimana? Ya. Kalau untuk optimis kita harus. Iya, harus ya. Artinya dengan kita kerja bermotokan Pindi, optimis itu adalah suatu keharusan bagi kita untuk meningkatkan hubungan kita ke masyarakat. Jadi kalau kita tidak optimis, tentu kita tidak akan mungkin juara dalam hal tingkat provinsi. Kegiatan ini pastinya adalah bauran atau gabungan dari elemen masyarakat seperti. Oh gitu. Jadi apa sih hal tersulit yang Pak Endi rasakan dalam menghadapi persoalan di dalam masyarakat? Sejauh ini setelah kita menang di tingkat nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat, hal tersulit yang kami alami sebenarnya fluktuatif. Karena kita menangani masalah kemasyarakatan sosial itu sangat banyak. Kadang pada tengah malam kita juga dapat telepon dari masyarakat segala macam, ya kita harus siap. Kenapa kita harus siap? Kita memahami bahwa setelah kita diberi amanah, kalau kita tidak siap, kenapa amanah itu diambil? Ini kan tidak usah diambil. Jadi
ikhlas tadi Om David. Ya. Jadi memang kendala utamanya adalah melawan keikhlasan. Iya. Kendala kita utama, dan selanjutnya kita menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Inilah kerja kita dan kerja masyarakat, tidak hanya kerja LPM, Iya. karena kerja kebersamaan kita. Untuk saat ini ada nggak hal atau target yang belum tercapai sama Pak Endi, tapi akan Pak Endi usahain? Ya, target kita adalah kita di LPM karena memang saya secara pribadi hobi dan suka Iya. kerja secara sosial seperti ini, Iya. melayani masyarakat. Target kita adalah bagaimana membuat Kelurahan Tiakar ini bisa mandiri dalam hal baik itu ekonomi kemasyarakatan, UMKM, adat budaya, apalagi dalam segi agama. Jadi dalam inovasi yang 17 itu Om David, itulah cita-cita kita di LPM, bagaimana untuk memaksimalkan inovasi-inovasi tersebut supaya terasa betul sampai ke lini masyarakat. Jadi Iya. inovasi ini kita buat, kita ramu bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat. Contohnya kita sudah buat Tiakar Peduli, Iya. Tiakar Asik Cepat, Tiakar Literasi, dan lain-lain. Jadi kalau di Tiakar Peduli ini adalah kita menciptakan suatu kegiatan sosial di mana di setiap rumah-rumah di Kelurahan Tiakar ini kita kasih mereka suatu celengan. Iya. Nanti itu nuansanya ikhlas Om David, tidak ditentukan berapa. Setelah dikumpulkan itu oleh tim dan kita verifikasi, ini kegiatan ini kita bersama dengan RT, RW, Bapak Babemas, Kantipmas, dan seluruh elemen untuk supaya lebih efektif penyaluran Tiakar Peduli ini kita melalui RT RW. Jadi kita tim Tiakar Peduli tidak langsung konyol-konyol langsung datang ke masyarakat, tidak. Agar tepat sasaran. Agar tepat sasaran kita harus koordinasi dengan RT RW setempat. Emang ada alurnya, nggak ada asal-asalan juga ya. Iya. Jadi setahu kita nih Pak Endi juga termasuk dalam kepengurusan masjid ya kan. Dalam segi agama beliau mengurus masjid, dalam segi negara beliau mengurus LPM. Jadi gimana tuh cara bagi waktunya tuh? Keteteran. Membagi waktunya seperti ini Om David. Kita di pengurusan masjid, alhamdulillah saya dipercaya di divisi dakwah. Iya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masjid koordinasi dengan seluruh pengurus, dan juga kita di masjid juga selalu menerima input-input atau masukan dari jamaah dan masyarakat. Kita tahu masjid sekarang sudah sangat terbuka dan alhamdulillah jamaah sudah banyak. Iya. Dan itu kita lakukan seperti mengalir air saja Pak David. Ini tidak direkayasa, tidak diapa-apa. Kita lakukan apa yang maunya masyarakat. Selagi itu tidak keluar dari rule, kita akan lakukan. Nah seperti ini, tidak ada hal-hal yang sekiranya membuat negeri ini akan mundur. Iya. Kita selalu berpikir bagaimana negeri ini maju bersama. Luar biasa nih teman. Nah, dari sisi sebagai ketua LPM kan sudah dibilang tergolong sukses. Banyak bukti-bukti, banyak juga program-programnya. Yang saya suka itu program ambulan gratis. Itu program apa itu namanya tuh? Itu di kita namanya Tiakar Reaksi Cepat. Oh, Tiakar Reaksi Cepat. Jadi Tiakar Reaksi Cepat ini setiap masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat seperti ada kemalangan, antar jemput pakai ambulan dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah, itu kita ada tim, itu mereka bekerja 24 jam. Jadi ambulan kita itu kita siapkan, kita bekerja sama dengan Masjid Al Mubarak. Kebetulan Bapak Haji Eri Nazar bersedia memfasilitasi ambulan. Tentunya ini kesempatan kita untuk membantu masyarakat. Iya betul. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, memang itu, alhamdulillah bisa terasa Om David, dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah itu kita layani dengan cepat tanpa dipungut biaya apapun. Jadi itu memang udah komitmen kita 100% bersama. free. Iya. 100% free. Jadi silakan. Kalau ada masyarakat kita nih yang butuh layanan tersebut, itu
prosedurnya gimana? Langsung saja Pak Om David, langsung bisa menghubungi nomor saya atau menghubungi nomor kru juga ada Karang Taruna, ada Wawan juga di sana atau ke Pak Eri Nazar juga bisa. Artinya jam berapapun kita telepon. Kemarin juga berapa hari yang lalu jam 3 malam kita ditelepon butuh ambulan, ya sudah kita koordinasi, kita ambil ambulan, kita jemput atau kita antar seperti itu. Wih, mantap. Ini nomor Pak Endi saya tampilin ya. Ya, silakan. Buat teman-teman atau warga yang ingin menggunakan layanan ini, nih di atas nih. Ini nomor Pak Endi langsung. Apapun keluhan tentang masyarakat, nih ketuanya langsung serahkan kepada ahlinya gitu. Nah, terakhir nih. Ya. Jika Pak Endi dipercaya oleh masyarakat, dipercaya dalam artian diberi kepercayaan lebih, apa yang bakalan Pak Endi lakukan untuk masyarakat terkhususnya di Kelurahan Tiakar? Ya. Sebenarnya kita tidak bicara lagi apa yang akan dilakukan, Om. Jadi perlu kita garis bawahi dan kita pahami bersama, kita tidak bicara apa yang kita lakukan, yang akan, ya, apa yang akan kita lakukan tidak, tapi kita sudah melakukan. Iya betul. Contohnya apa? 17 inovasi tadi. Yang ke-17 inovasi itu sudah kita lakukan. Jadi dan berjalan ya. Sudah berjalan dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi ya kita sekarang nothing tulus. Kita sudah melakukan, ya sudah. Ke-17 inovasi itu akan kita terus tingkatkan pelayanan segala macam. Nah, itulah poin-poin yang tadi awal saya bilang itu ramuan dari setelah kita survei lapangan segala macam kondisi masyarakat. Itulah ke-17 inovasi kondisi real masyarakat dan itu sudah kita lakukan. Jadi betul. Tidak akan melakukan tapi sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan dan kita tingkatkan. Wih, luar biasa. Dari mudanya sampai seusia seperti ini tidak pernah lelah untuk melakukan aksi sosial. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa sekali tamu yang kita undang di podcast hari ini. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua, dapat kita tiru, dapat kita ambil sisi baiknya dari Pak Endi. Beliau bekerja ikhlas dan dengan sabar juga. Jam berapapun diganggu masyarakat, dia nggak bakalan merasa terganggu. Memang dia udah menjadikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, udah membumi katanya tadi, udah menyatu gitu. Jadi luar biasa sekali. Semoga apa yang kita harapkan dapat terjadi dan lebih maju lagi buat Kelurahan Tiakar juga buat semuanya. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Nah, kita tutup nih bareng-bareng Pak Endi. Ya. Kalau saya bilang podcast madrasah, ya jawabannya cerdas, inovatif, berbudaya gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Podcast madrasah cerdas, inovatif, berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi